Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Lubis. Saya dari Medan. Saya kuliah di Poltek Pos Indonesia dari D4LB1C NPM 6164077. Di sini saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan. Media penyimpanan itu ada dua jenis, yaitu volatile dan non volatile. Apa itu non volatile? Non volatile itu adalah media penyimpanan yang tidak menggunakan arus listrik, yaitu sifat penyimpanannya abadi. Kedua, volatile. Volatile itu media penyimpanan yang menggunakan arus listrik, sifatnya sementara. Jadi ada bermacam-macam media penyimpanan seperti volatile dan non volatile. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan contoh dari non volatile itu. Non volatile itu adalah seperti silikat, ini seperti silikat yang memiliki penyimpanan. Ini bukan silikat, ini CD-ROM. CD-ROM itu memiliki kapasitas penyimpanan 700 MB. Dan ada juga DVD-ROM. DVD-ROM itu media kapasitas penyimpanannya sampai GB atau 5 GB. Ini seperti CD-ROM ini, kita lihat ini sudah berkilau. Sini sudah berkilau. Itu artinya sudah di-burning atau sudah digunakan. Jika belum digunakan, itu kelihatan belum berkilau di pinggir-pinggir ini seperti ini. Itu adalah ruang kapasitas yang tidak terpakai dari CD-ROM ini. Jika dia terpakai seluruhnya, maka akan berkilau, tidak kelihatan batas ruang kosongnya. Itulah contoh dari CD-ROM. Ada juga yang non volatile seperti silikat, memori kecil yang mikro, itu memiliki kapasitas juga yang lebih besar lagi, ada sampai 32 GB. Dia itu hanya sedikit kecil tuh di dalamnya, tapi menggunakan alat bantu lagi jika ingin menggunakan misalkan di kamera. Jadi kalau yang non volatile seperti micro SD ini, itu ada komponen kecil di dalamnya. Kita tidak dapat membongkarnya karena itu sudah abadi sifatnya di dalam memori kecil ini. Kemudian ada juga hard disk. Ini hard disk. Hard disk ini memiliki 3 lapisan cakram di dalamnya. Media penyimpannya non volatile yang sifatnya abadi. Cakram itu adalah tempat penyimpanan file-file yang kita simpan di hard disk ini. Sama juga seperti CD-ROM, tapi dia tidak menggunakan komponen-komponen lain. Di dalam hard disk ini terdapat seperti ada jarum. Itu adalah alat untuk membaca cakram di dalam hard disk tersebut. Setiap cakram memiliki satu jarum. Jadi di dalam hard disk ini ada 3 cakram, berarti memiliki 3 jarum untuk pembacanya. Kemudian ada juga ini seperti RAM. Ketika kita megang RAM ini, hati-hati, kita memiliki arus listrik di dalam tubuh. Jadi jika kita memegang kuningan tembaga yang ada di sini, arus akan mengalir tidak tepat pada komponen-komponen yang ada pada motherboard PCB tersebut. Dapat kita lihat di sini ada chip-chip kecil. Chip-chip kecil ini inilah ruang tempat menyimpan file sifat yang sementara. Seperti kita memutar video, dia akan menampilkan sementara. Jika kita close-kan, maka dia tidak membaca lagi di RAM ini. Itulah contoh dari non volatile yang sifatnya hanya sementara. Jika arusnya tidak mengalir, maka penyimpanan hilang. Jadi tidak pernah file itu tersimpan di sini abadi. Itulah dari non volatile. Makanya ada non volatile dan volatile.
Jika hanya penyimpanan itu hanya volatile, file itu nggak akan tersimpan selamanya, jadi hilang. Inilah guna non volatile itu. Jadi kesimpulannya, setiap media penyimpan itu pasti memiliki ruang untuk kapasitas penyimpanan. Jika ruangnya semakin besar, maka penyimpanannya semakin bagus, semakin banyak yang disimpan. Seperti RAM juga, RAM itu jika kapasitas penyimpanannya besar, maka aplikasi-aplikasi yang dijalankan itu semakin bagus dan lancar. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.